Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Balik lagi di konten ini, konten dimana kita membicarakan banyak hal seputar fotografi gitu ya. Dan konten yang saya persembahkan buat sharing gitu, tukar pikiran sama teman-teman dan menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan nanti, kalian bisa coba tanya di kolom komentar. Apapun yang pengen kalian tanyakan, selagi saya mampu untuk menjawab, saya akan menjawab gitu. Dan jawaban yang saya keluarkan ya itu berdasarkan mungkin lebih ke pengalaman yang saya dapatkan selama ini gitu. Oke. Jadi sebelum kita mulai video kali ini, buat kalian jangan lupa buat dengerin podcast saya di Spotify, di podcast Pejuang Weekend. Buat yang punya cerita-cerita seputar pekerjaannya, seputar weekend, pengalaman-pengalaman serunya ya. Kalian juga bisa kirimin cerita kalian di email ini, podcastpejuangweekend@gmail.com. Karena di situ saya juga sebenarnya lebih ke ngoceh pengalaman saya. Itu tempat dimana saya bisa ngobrol kayak gini, tapi nggak on cam gitu. Jadi saya bisa lebih berekspresif gitu ya. Nah, kemudian buat teman-teman juga yang kebetulan mungkin lagi nyari preset, pengen cobain warna-warna preset yang lebih soft dan clean, saya jual preset di Akadika Preset. Kalian bisa coba kunjungin Instagramnya, lihat-lihat di situ. Kalian juga bisa tes presetnya, kalian tinggal WhatsApp dari adminnya aja, oke? Nah, kita mau bahas apa nih hari ini? Hari ini tuh kita mau ngebahas tentang gimana sih caranya buat meningkatkan price list atau naikin pasar kita, yang sebelumnya mungkin pasar kita itu di pasar menengah ke bawah, naik ke pasar menengah ke atas. Ini sebenarnya juga adalah pertanyaan dari seorang teman kita ya di YouTube. Dia komentar di short YouTube saya, waktu itu saya sempat ngepost. Nah, dia komentar tuh, "Bang, gimana sih buat naikin pasar? Karena saya susah banget naikin pasar." Nah, ini menarik nih. Menurut saya ini pembahasan yang menarik karena setiap teman-teman yang punya vendor pasti pengen banget punya kerjaan itu di level yang atas, ya nggak sih? Kita pasti pengen banget punya kerjaan dengan price list yang mumpuni gitu loh. Nah, di sini mungkin saya lebih ke pengalaman pribadi ya. Bagaimana saya ngebangun brand juga dan bagaimana saya bisa ningkatin price listnya pelan-pelan. Dan mungkin waktu yang saya butuhkan itu lumayan lama teman-teman, karena kan saya udah start di 2011-2012. Nah, saya bisa naikin price list lumayan tinggi itu tahun 2018. Jadi rentannya tuh 6 tahun ya. Tuh 6 tahun loh, 6 tahun untuk sampai ke level berani ke lumayan tinggi. Abis itu 2018 masuk 2019 udah masuk 2 digit sampai sekarang gitu. Dan alhamdulillah itu kliennya ada gitu, pasarnya ada dan mereka mau bayar cukup mahal untuk itu gitu. Jadi ya menurut saya ini cukup menarik gitu, karena di kota saya yang kecil ini ternyata udah banyak klien-klien yang mereka mau spend budget lumayan tinggi untuk jasa fotografi. Nah, di sini kita juga perlu mengedukasi klien gitu tentang ya bahwa fotografi ini atau dokumentasi lah, jasa dokumentasi ini adalah salah satu hal yang penting di wedding mereka gitu. Kenapa sih sebenarnya klien itu nggak mau bayar lebih? Karena mereka menganggap ya cuman foto-foto sama video doang gitu. Padahal mereka salah gitu. Ya kan? Karena foto sama video ini yang akan mereka lihat sampai nanti mereka tua dan mungkin udah gak ada. Ya kan? Klien itu lebih banyak mengeluarkan budget untuk make up, kemudian dekorasi atau entertain. Itu mereka bisa keluar lebih banyak dari mereka bayar foto. Mereka bisa bayar pelaminan sampai puluhan juta. Mereka bisa bayar entertain juga mahal, ya kan? Mereka bisa bayar make up juga mahal. Dan kalau foto tuh kayak mereka tawar, ya kan? Itu karena mereka belum menganggap bahwa foto dan video itu punya value, punya nilai. Nah, kalau misalnya klien udah mengerti sebuah nilai, udah mengerti bahwa ini adalah hal yang penting untuk diambil dan akan menjadi sebuah kenangan yang lebih awet sampai dia tua nanti dia masih tetap bisa lihat. Nah, dia bakal bayar itu mahal karena dia pengen punya kenangan yang indah. Tapi buat klien-klien yang belum mengerti ini, yang menganggap bahwa ya udah cuman dokumentasi doang, nggak ambil value itu, ya mereka ya nggak akan bayar lebih gitu. Dan kita juga harus paham tingkat ekonomi klien itu nggak bisa sama gitu. Jadi buat yang mungkin klien tuh pengen banget punya foto atau video yang bagus tapi mahal kan, dia nggak bisa. Akhirnya dia coba ke pasar yang lebih cocok ke dia. Jadi intinya adalah
Seperti itu. Poin yang saya pengen bilang adalah bahwa dokumentasi itu adalah hal yang penting yang harus kita pahamkan ke klien. Make up, dekorasi, catering, entertain tuh akan habis dalam 1 hari dan gak ada bekasnya. Tapi dokumentasi, ya kan, foto video akan terus ada selagi filenya gak hilang. Jadi selagi kalian menyimpan filenya dengan baik, selagi kliennya menyimpan album-albumnya dengan baik, dan itu masih bakal tetap bisa dilihat. Kalian punya orang tua, ya kan, punya nenek kakek, pasti kalian ngelihat dia itu dari foto-fotonya. Orangnya nggak ada, itu kita masih bisa lihat foto-fotonya. Jadi itu penting menurut saya. Jadi kalian harus memahamkan itu dulu ke klien. Kalau kalian nanti deal-dealan sama klien. Nah, sekarang kita balik ke topik awalnya. Gimana sih sebenarnya kita meningkatkan price list kita? Nah, sebenarnya ada beberapa step atau cara teman-teman yang bisa kita lakukan supaya nilai kita itu naik di mata klien. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan personal branding atau menjual brand kita ini dengan cara yang baik. Personal branding kalau di brand itu kita menjualnya dengan nama baik. Jadi bangunlah brand ini dengan tanpa komplain kalau bisa gitu. Jadi kalian pasti pernah ketemu atau pernah dengar brand di tempat kalian atau vendor di tempat kalian itu bikin ulah yang albumnya lama kelar, ya kan? Yang udah dibayar terus kabur gitu-gitu. Nah itu kan mereka nggak ngebangun personal brandingnya. Nah yang harus kalian lakukan adalah bikin citra brand kalian itu baik di mata klien. Walaupun mungkin budget kalian itu masih murah teman-teman, masih 1-2 juta weddingnya. Tapi dari 1-2 juta tadi, kalau kalian ngebangun itu dengan serius dan menggarap itu dengan niat yang emang pengen berkarir di industri ini, jaga nama baik kalian. Jadi kayak misalnya nih, contoh sederhana banget. Selesaikan albumnya tepat waktu, videonya tepat waktu. Nah itu akan menjadi nilai plus di mata klien kalian. Dia bakal ngomong nih, enak pakai si Atu, albumnya cepet, fotonya cepet gitu, tepat waktu. Nah itu nilai plus tuh. Jadi kalian bakal dapet personal branding tuh dari situ. Jadi klien akan puas. Nah itu hal pertama menurut saya yang harus kalian lakukan adalah meningkatkan kepercayaan sama klien kalian. Hal kedua ini yang paling penting menurut saya untuk menaikkan nilai kalian. Sebenarnya cuma 2 hal sih menurut saya pribadi ya, yang satu personal branding, yang satu tadi yaitu tadi gimana caranya buat, nah yang ini yang saya mau kasih tahu ini, yaitu adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari portofolio kalian. Setelah personal branding kalian ini terbentuk, kalian udah tahu, orang udah banyak tahu bagaimana bagusnya service kalian selaku sebuah vendor. Berikutnya hal yang kalian lakukan adalah menaikkan kualitas portofolio kalian. Gak ada cara lain menurut saya untuk membuat harga naik adalah dengan menaikkan kualitas, ya kan? Kenapa iPhone bisa mahal? Karena orang tahu kualitasnya, orang tahu kemudahannya, multitasking iPhone itu seperti apa. Kenapa Mercedes, BMW itu mobil yang mahal? Ya karena orang tahu kualitasnya. Nah sekarang itu adalah foto kalian sama video kalian itu, bagaimana orang bisa tahu kualitasnya? Kalian pasti tahu lah mana foto dan video yang bagus, ya kan? Kalian nih, ini standarnya gampang banget teman-teman. Kalau kalian ngeluh ya, kenapa sih susah banget kayaknya naikin harga gitu. Sementara si A itu dia bisa jualan mahal. Nah kalian lihat tuh, si A ini fotonya gimana gitu. Lebih bagus foto dia atau foto kalian? Kalian itu harus koreksi diri sendiri, ya kan? Kalian harus bisa menilai karya kalian sendiri. Kalau karya kalian sendiri kalian lihatnya masih males, kalian belum bisa mengagumi karya kalian, dan ketika kalian mengukur karya kalian dengan karya orang dan wah kok dia lebih bagus, jadi wajar gitu kalau harga kalian itu masih belum bisa kayak orang itu. Nah jadi cara satu-satunya adalah kalian harus menaikkan kualitas portofolio kalian. Gimana caranya bang untuk menaikkan kualitas portofolio? Ya salah satunya dengan menonton YouTube channel Akadika. Narsis banget. Enggak. Oke, itu salah satu cara lah. Kalian nonton ini ya kalian setidaknya dapat insight ya kan. Nah selanjutnya gimana caranya? Kalian harus yang pertama ya terus ngulik teman-teman. Terus ngulik editing, ngulik cara motret. Itu harus benar-benar dikulik terus gitu loh. Ya kalau kata orang tuh belajar tuh sampai ke liang lahat, bener gitu. Saya juga dari nol dulu sampai sekarang masih belajar. Hari ini pun saya masih sering motret dan sering ngeliatin referensi, sering tanya-tanya ke temen, kadang nanya juga ke orang lain gitu loh. Saya di sini pun sharing ke teman-teman, saya nggak ngerasa lebih pintar dari teman-teman gitu.
bisa aja yang nonton saya ini banyak master gitu. Jadi saya mohon maaf nih kalau saya sharing kayak gini. Saya cuma pengen berbagi aja gitu ke teman-teman. Apa yang saya lewatin, mungkin teman-teman bisa ngikutin jalan yang sama. Sehingga ya saya udah buka jalan nih. Dulu saya kayak gini. Mungkin ada yang bisa ngikutin jalan saya gitu loh. Nah, jadi ningkatin itu. Kalian bisa ngulik. Selain ngulik, kalian bisa ikut yang namanya workshop. Ini penting ya. Saya bilang ya teman-teman, workshop ini adalah investasi ilmu. Investasi ilmu yang paling penting menurut saya ketimbang investasi alat. Alat itu bisa kita beli ya kan. Ilmu itu bisa, kalau alat kita beli, ya udah segitu aja alatnya. Tapi kalau ilmu kita investasikan buat belajar, itu kita bisa berkembang, bisa menaikkan nilai kita seluruhnya. Ya kan, seluruhnya. Karena dengan alat yang sederhana tapi ilmu kita banyak, wah alat ini bisa sangat maksimal teman-teman. Jadi menurut saya investasi ilmu ini penting banget. Jadi jangan sayang gitu buat ikut yang namanya workshop. Saya tuh kadang suka heran gitu sama orang ikut workshop tuh sayang-sayang sama duitnya gitu. Saya udah ikut workshop banyak banget teman-teman. Kayaknya cuma 2020 nih saya belum pernah ikut. 2020, 2021 ini saya belum ikut workshop sama sekali. Belum pernah karena pandemi. Kalau dilihat dari track record ya, dari 2015 sampai ke 2019 itu setiap tahun saya ikut workshop. 2015 tuh di kota saya ada workshop, 2016 itu di kota saya ada workshop. Dari 2015 itu pertama saya workshop kalau nggak saya di kota saya. 2016 itu saya berangkat ke Lampung ikut workshopnya Oong Modo Art untuk retouch gitu. 2017 itu saya ngikut workshop lagi di kota saya. 2018 itu saya berangkat lagi ke Lampung untuk ikut workshop Kata Kita program. 2019 itu saya ikut workshop di mana ya, 2019 itu saya ikut workshop di kota saya juga ada MHL kalau nggak salah 2019 itu saya ke Jakarta ikut workshop jasa fotografi Jakarta. 2020 itu ada workshop MHL di kota saya. Ya gitu-gitulah. Jadi setiap tahun saya ikut workshop untuk investasi ilmu gitu. Jadi setidaknya saya bisa ketemu sama orang-orang yang punya pengalaman lain. Nah, saya pengen banget tuh harusnya berangkat ke Bandung tuh ada yang konferensi fotografer di Bandung kemarin tuh, cuman ya karena pandemi dan lain satu hal tuh saya nggak bisa pergi gitu. Mau ikut online juga masih terkendala pekerjaan. Jadi ya gitulah. Tapi untuk pandemi itu enak teman-teman. Sekarang kita punya workshop yang online dan itu bisa kita ikut tidak, itu investasi ilmu. Tapi lebih enak tuh emang ketemu langsung. Kalau ketemu langsung tuh kita bisa beneran ketemu orangnya dan menyerap ilmunya langsung gitu loh. Jadi kalian harus investasi ilmu gitu loh. Di situ penting banget buat meningkatkan semuanya. Nah, jadi ketika kalian udah punya dua faktor ini, secara personal brand kalian udah bagus, kemudian secara portofolio kalian udah bagus, kalian udah punya dua faktor ini, ya kalian bisa menaikkan harga kalian. Nah, dari situ kalian bisa naikin tuh. Itu yang saya lakukan dari 2017 itu saya paling mahal jual wedding kalau nggak salah 4 juta apa 5 juta 2017. Pas 2018 awal itu saya masih segitu harganya. Pas 2018 akhir setelah saya balik dari workshop Kata Kita program kalau nggak salah, nah itu saya mulai pakai price list di 8 juta pada saat itu. Jadi dari 4 loncat 2 kali lipat ke 8 juta. Sepi, awalnya sepi teman-teman. Jadi dari akhir 2018 ke awal 2019 itu masih sepi. Tapi ada yang ngambil satu, tapi kebanyakan sepinya. Nah dari awal 2019 akhirnya tuh rame sampai ke 2021 ini. Sekarang lagi sepi lagi gara-gara PPKM kemarin tuh belum balik normal sekarang. Tapi tetap ada klien gitu loh. Jadi ya menurut saya itu kenapa orang mau bayar ya karena orang ngelihat gitu. Wah ini fotonya unik gitu. Nah yang ketiga, faktor ketiga ini saya udah spill duluan tadi. Faktor ketiga yang bisa bikin harga kita naik adalah keunikan dari foto kita, karakter kita gitu. Jadi kalian harus menemukan yang namanya jati diri atau karakter kalian. Jati diri atau karakter ini bisa kita cari gitu. Entah itu dari satu, kalian bisa dari angle foto ya kan. Kalian bisa bikin angle foto yang menarik. Kemudian mungkin dari tuning warna kalian menarik gitu. Atau dari ide-ide kreatif kalian. Nah, jadi foto-foto kalian ini harus punya signature gitu. Jadi ketika orang lihat foto kalian tuh kayak wah ini fotonya si A gitu, tanpa watermark pun orang tahu gitu. Ya kan? Simpelnya kayak gini. Kalian mungkin sekarang itu yang lagi happening Imagenik. Kalian mau lihat foto Imagenik tuh mau kayak gimana pun kalian tahu itu foto Imagenik. Enggak pakai watermark pun kalian tahu gitu. Nah,
saya juga melakukan hal yang sama gitu dengan bikin personal signature gitu. Yang dulu saya pakai foto yang high contrast 2018 sampai di 2020 akhir itu saya 2021 lah kalau nggak salah. Saya ganti tuning gitu. Tuning saya ganti sama foto yang lebih soft and clean. Nah sekarang tuh jadi signature tuh di kota saya tuh nggak ada yang pakai warna yang kayak gitu. Dan akhirnya tuh saya jadi unik sendiri di kota ini. Jadi kalau orang mau pakai saya ya, jadi kalau orang mau foto yang soft and clean di Bengkulu ya cuman saya yang bisa gitu. Jadi dia nggak bisa nawar gitu. Dia nggak punya power buat ya udahlah saya cari yang lain gitu, yang fotonya bersama. Ya dia mau cari warna yang kayak gitu nggak ada gitu. Cuman saya yang punya. Nah itu nilai lebih buat kita jadi negosiasi sama klien gitu. Jadi itu teman-teman 3 hal yang mungkin bisa saya sharingkan ke teman-teman. Kalau ada yang lebih mungkin tahu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar menurut kalian apalagi poin-poin yang bisa meningkatkan kualitas dari price list kita atau naikin harga kita. Oke. Thank you banget untuk yang udah nonton. Yang mau cari saya ada di Instagram @adika. Yang mau dengar ocehan saya, celotehan saya, kalian bisa ke Spotify Podcast Pejuang Weekend. Yang mau cari preset saya ada di Akadika Preset. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nika Nugraha, wassalam dan sampai jumpa.